Mobil dan rumah relawan Anies, Haji Dadang Kusman Hidayat di Dusun Nasol RT 004 RW 001, Desa Nasol Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis dirusak oleh tetangganya pada Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023, sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Mobil dan rumah relawan Anies yang merupakan Ketua DPD Mileanis Kabupaten Ciamis itu dirusak dengan menggunakan kampak oleh tetangganya, yang ternyata adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pelaku diketahui sudah lama mengalami gangguan jiwa kambuhan, yang terkadang berperilaku normal saat sedang sehat, namun ketika sedang kambuh perilakunya seringkali meresahkan warga. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim dari FP3 Forum Purnawirawan Pati untuk Perubahan, dan FP2 Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan mendatangi Haji Dadang. Kita datang ke sini, yang pertama adalah untuk mengecek kebenaran peristiwa ini. Jadi apa yang terjadi terhadap relawan Anies, kami akan datangi. Kami akan bertanya untuk menguatkan moral anggota relawan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tetap akan kami datangi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa untuk memberitahukan kepada seluruh relawan bahwa mereka tidak perlu takut selama melaksanakan kegiatan apabila itu sesuai dengan rambu-rambu hukum, tidak melanggar aturan, kami akan bantu apapun kesulitan mereka. Apabila terjadi benturan-benturan, kalau itu benturan hukum, ya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Demikian. Oke. Supportnya seperti apa, Pak, kepada relawan di daerah? Support kepada relawan teruslah berjuang selama itu di jalan yang benar, karena yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Jadi tidak usah takut dan tidak perlu mundur apabila ada kegiatan seperti intimidasi atau kegiatan-kegiatan lain yang menghambat relawan ini. Melihat kejadian pengerusakan ini dan juga ada indikasi terkait dengan orang gila, seperti apa Pak tanggapannya, Pak? Karena ini memang orang dalam gangguan jiwa dan itu sudah kita cek, ternyata orang tersebut memang sudah lama mengalami gangguan jiwa, sehingga tidak mungkin dilanjutkan secara hukum. Jadi kita mengikuti saja prosedur ini, bahwa penanganan orang dalam gangguan jiwa ini adalah Departemen Sosial, ya kita serahkan kepada Departemen Sosial. Demikian. Oke. Saran dan harapannya seperti apa? Mengingat orang ODGJ ini kan masih berkeliaran. Gitu. Saran kami ya sebenarnya penanganan orang dalam gangguan jiwa ini adalah kewenangan dari Kementerian Sosial, sehingga itu kewenangan Kementerian Sosial untuk menertibkan dan menggerakkan para unsur-unsurnya yang ada di daerah. Untuk ini Pak, untuk tim kuasa hukum Anies sudah sampai di mana aja Pak? Untuk tim kuasa hukum Anies? Oh, tim kuasa hukum ada tim kuasa hukum. Di mana saja gitu? Oh, kalau umpamanya masalah hukum, ya kita ikuti prosedur hukum saja. Ya tidak tidak perlu berpanjang lebar, kalau itu urusannya penegak hukum. Siap, terima kasih. Pada tanggal 1 Muharram itu pagi-pagi saya lagi duduk di depan, ya pintu buka, tahu-tahu ada orang yang datang ke sini membawa kampak besar. Nah, saya terkejut, lalu saya menutup pintu di dalam. Ya, ternyata setelah pintu ditutup, itu kaca rumah, kaca mobil semuanya habis. Hanya istri saya, cucu saya yang berjerit-jerit ketakutan. Nah itu kejadiannya pada saat itu. Bapak kenal sama pelaku? Tahu, tapi saya tahu kenal biasa saja. Tapi yang jadi masalah, kok bisa ke rumah saya, itu yang jadi masalah itu. Sampai sekarang saya nggak ngerti gitu. Orang itu sehat atau seperti apa? Jadi kadang-kala sakit, kadang-kala sehat, kadang-kala sehat, kadang-kala sakit, dan memang sudah sering tuh terjadi gitu. Kalau
Pak bawa senjata tajam baru pada hari itu saja. Oke. Diinventarisir apa saja Pak yang rusak dan kerugian berapa nih? Yang rusak itu kaca rumah itu 4 ya, 5, terus kaca mobil 3, plong yang belakang dan pinggir. Nah, saya perbaiki semuanya karena memang kalau dilihat terus tidak diperbaiki saya trauma, diperbaiki ya kurang lebih itu sekitar 4 jutaan habis saya. Oke. Pada saat itu berlangsung berapa menit Pak pas waktu perusakan? Paling sekitar 5 menitan lah. 5 menitan dari saat datang sampai merusak itu, setelah itu dia pergi. Oke. Siap. Dilaporkan Pak ke polisi atau seperti apa? Nah, kebetulan rame sehingga ada Binmas ke sini. Kata Binmas, ini katanya masalahnya kan susah kalau yang namanya oleh dinas sosial itu orang yang jalan-jalan. Kalau ini kan dari sini sehat lagi. Kata saya justru yang begini yang bahaya, kata saya. Oke, harapannya seperti apa Pak? Harapannya cobalah aparat pemerintah daerah bisa memikirkan bagaimana jangan sampai saya dan keluarga saya tetap terancam. Makanya perlu ada pengobatan khusus lah, peran serta pemerintah di dalam menanggulangi ini. Jadi hidup saya menjadi tidak tenang. Kalau pulang lagi sehat ke sini lalu nanti menyerang lagi gimana gitu. Oke. Berarti sekarang masih berkeliaran ya atau sekarang itu sudah diisolasi di Ajengan Aat ya. Oh dibawa ya? Dibawa, katanya nanti mau dibawa ke Bogor. Tadi sempat ada yang datang, relawan dari Jakarta Pak? Iya dari Jakarta. Itu seperti apa Pak? Ada komunikasi? Ya alhamdulillah beliau-beliau simpati terhadap saya karena saya sebagai relawan Pak Anies Baswedan. Saya siap untuk memperjuangkan keberhasilan Pak Anies Baswedan bisa menjadi presiden di tahun 2024.